Mereka bilang, Bali adalah surga. Dan surga itu tampaknya memiliki pintu masuk berbentuk lobi hotel bintang 5. Marmer putih mengilap, lampu gantung kristal, dan sapaan hangat dari staf berseragam bersih rapi. Disinilah Rina Wulandari berdiri, dengan koper kecil dan wajah canggung, mengenakan blazer murah yang tak sebanding dengan interior mahal di sekelilingnya. "Selamat malam, Mbak Rina. Selamat bergabung dengan keluarga besar Hotel Tirtha Nirwana," sapa Pak Arsa, manajer malam yang tampak jauh lebih muda dari usianya. Senyumnya manis, tapi dingin. Rina mengangguk sopan. Ia masih tidak percaya bisa diterima bekerja di hotel ini. Lokasinya saja tak main-main, berada di Ubud, dengan pemandangan ke Gunung Agung yang sangat indah. Tapi anehnya, jalur menuju ke hotel ini terasa sunyi. Tak banyak kendaraan, dan jalanannya sedikit menanjak seperti menuntun seseorang menuju tempat sakral. "Jangan khawatir," kata Pak Arsa tiba-tiba, seperti membaca pikirannya. "Nanti akan terbiasa. Semuanya di sini berjalan dengan harmoni." Kata harmoni itu terasa ganjil di telinga Rina, tapi ia tak berani banyak bertanya. Malam itu, Rina memulai shift pertamanya sebagai resepsionis malam. Lobi sepi, hanya suara halus dari kolam indoor yang mengalir pelan. Di dinding belakang meja resepsionis tergantung lukisan besar penari Bali dalam balutan kebaya putih dan selendang merah menyala. Sorot matanya tajam, nyaris seperti menatap siapapun yang melintas. "Kalau bisa, jangan sering lihat ke lukisan itu terlalu lama," bisik Kadek, staf pool attendant yang datang membawa termos kopi. Rina tertawa. "Kenapa? Takut jatuh cinta?" Kadek tidak tertawa. Wajahnya serius. "Dia bukan hanya penari. Itu gambaran dari penjaga. Kami menyebutnya Ibu Singasana. Kalau tamu ada yang menghilang, biasanya dia muncul duluan." Rina hanya diam. Ia pikir itu hanya humor khas orang lokal. Tapi getaran aneh mulai menjalari tubuhnya. Ia mencoba fokus ke monitor CCTV, dan di sanalah ia melihat satu hal ganjil. Kamera kolam renang. Seharusnya area itu kosong, tapi di tengah kolam, tepat di bawah permukaan air, terlihat bayangan samar seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya putih berkibar pelan seperti kain adat dalam air. Ia tidak bergerak, tapi air kolam di sekitarnya bergelombang, seperti ada tarikan pelan ke bawah. "Kadek, itu kolamnya," Rina menunjuk monitor. Kadek mendekat, memicingkan mata. Lalu ia membelalak. Astaga, dia muncul lagi. Kadek segera mematikan monitor CCTV, wajahnya pucat. "Kita jangan lihat terus, nanti dia tahu kita sadar." Rina merasa mual. Udara jadi berat, seperti penuh asap dupa tak kasat mata. Dari kejauhan, entah dari speaker atau dari hutan belakang hotel, terdengar suara gamelan lembut yang pelan-pelan masuk ke telinga, tapi tidak selaras. Nadanya pincang, seperti musik tarian untuk mayat. "Kamu percaya nggak," gumam Kadek, "kalau hotel ini dibangun bukan buat manusia?" Rina menatapnya tak mengerti. Bangunannya mewah, iya, tapi tempatnya dulu bukan tanah biasa. Itu tanah persembahan. Di bawahnya ada batu besar dari gunung yang katanya hidup. Rina mulai merasa merinding. Kali ini bukan karena AC lobi yang dingin, tapi karena hawa di belakang tengkuknya mulai menusuk. Ia tahu betul perasaannya sendiri. Ada yang mengawasi. Malam pertamanya belum berakhir, tapi bagi Rina, surga Bali kini tampak seperti tempat paling asing yang pernah ia datangi. Dan perempuan di kolam belum berhenti menatap. Hari kedua, Rina datang lebih awal, membawa roti sobek dan kopi saset dari minimarket bawah. Tapi yang menyambutnya bukan Kadek, bukan pula Pak Arsa. Lobi malam itu sunyi, terlalu sunyi. Di belakang meja resepsionis, daftar check-in tertempel rapi. Ada satu nama yang menarik perhatian. Mr. Kenji Saito, kamar 308, check-in 2 hari lalu, check out hari ini.
Tapi jam sudah menunjukkan pukul 23.40 dan kunci kamar 308 masih belum dikembalikan. Biasanya tamu yang akan check out hari itu sudah meninggalkan koper di lobi atau setidaknya minta bantuan porter malam. Rina cek sistem. Status kamar masih terisi. Dia menelpon kamar. Tak ada jawaban. Dia coba kirim pesan lewat sistem internal. Masih nihil. Tiba-tiba, monitor CCTV berganti otomatis ke area lift lantai 3. Tak ada gerakan. Tapi lampu lorong depan kamar 308 berkedip cepat. Suara lift terbuka, tapi tidak ada siapapun yang keluar. Rina terdiam. Rina memberanikan diri naik ke lantai 3. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Lorong kamar 308 panjang dan sepi, hanya diisi oleh karpet tebal dan lukisan pemandangan gunung berkabut. Saat sampai di depan kamar 308, ia lihat tanda jangan diganggu tergantung di pintu. Ia ketuk pelan. Sekali, dua kali. Halo, Mr. Kenji, Anda masih butuh bantuan check out? Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara air keran menyala. Air itu mengalir terus, makin deras, seperti pancuran yang dibiarkan terbuka penuh. Rina mendekatkan telinganya ke pintu, dan saat itulah, ia mencium bau aneh. Bukan bau parfum, bukan juga bau lembab, tapi bau kemenyan dan daging basah. Rina kembali ke lobi dengan napas terengah. Ia ingin melapor, tapi Pak Arsa belum juga datang. Kadek juga tidak terlihat. Tiba-tiba, notifikasi muncul di layar komputer. Gerakan terekam dari kolam renang outdoor. Dengan jari gemetar, Rina klik layarnya. Kamera menunjukkan pemandangan kolam malam hari. Airnya tenang, tak ada siapapun. Tapi kemudian, gelembung mulai muncul di permukaan, seperti ada yang berenang dari dasar. Dan perlahan-lahan, tubuh muncul ke atas. Seorang pria memakai piyama hotel. Ia berdiri di pinggir kolam, punggung menghadap kamera. Dari bentuk tubuh dan rambut, Rina yakin itu Mr. Kenji. Pak Arsa, Rina berteriak, berlari ke area dapur untuk mencari siapapun. Tapi tempat itu kosong. Ketika ia kembali ke CCTV, pria itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bekas basah membentuk jejak kaki menuju ke arah kamera, langsung ke arah tempat Rina berdiri. Pak Arsa muncul 1 jam kemudian, seperti tidak ada apa-apa. Rina mencoba menjelaskan kejadian malam itu, tapi ekspresinya tetap datar. Ia hanya mengangguk. Kadang ada tamu yang tidak suka ditemukan, katanya lembut. Biarkan mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Rina tercekat. Apa maksudnya, Pak? Dia belum check out. Pak Arsa tersenyum, tapi senyumnya kali ini berbeda. Lelah, tapi pasrah. Seperti seseorang yang sudah lama tahu bahwa hotel ini tak pernah benar-benar membiarkan siapapun keluar. Pagi harinya, Rina diam-diam ke kamar 308. Ia ingin memastikan sendiri, tapi begitu sampai di sana, pintunya terbuka sedikit. Ruangannya gelap, dingin, dan kosong. Semua barang hilang. Koper, pakaian, bahkan sendal kamar. Tapi, di atas meja kecil dekat jendela, ada satu hal tertinggal. Sepasang sumpit kayu tertancap dalam mangkuk kosong. Dan dari mangkuk itu, masih mengepul asap kecil, bau dupa yang sangat mirip seperti yang dicium Rina malam sebelumnya. Rina belum tahu, malam itu hanya awal dari apa yang akan ia hadapi. Karena roh yang diberi makan, tidak pernah cukup dengan satu jiwa. Malam ketiga, Rina tak bisa tidur, meski shiftnya belum dimulai. Sejak kejadian dengan Mr. Kenji, pikirannya terus berputar. Ia mencoba logika. Mungkin pria itu pergi diam-diam. Mungkin hanya ilusi mata di kamera. Tapi bau dupa itu masih tertinggal di lubang hidungnya. Dan jejak kaki basah, itu nyata. Jam 11 malam, ia kembali ke meja resepsionis. Kadek sudah lebih dulu ada di sana, tapi ekspresinya berubah. Wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam kalung kecil berbentuk tridatu, 3 benang warna merah, putih,
dan hitam yang biasa dipakai untuk perlindungan. "Kamu lihat sesuatu semalam?" tanya Kadek pelan. Rina mengangguk. Kadek menarik napas panjang. "Ada yang bilang, kalau kamu sudah lihat kolam itu saat dia muncul, berarti kamu dipanggil." "Dipanggil sama siapa?" "Sama yang tinggal di air." Malam itu, hujan gerimis turun. Tapi anehnya, kolam renang hotel tetap dibuka. Beberapa tamu barat masih duduk santai di bar kolam, menikmati koktail. Rina mengawasi mereka dari balik monitor. Tak ada yang aneh, sampai kamera perlahan buram. Bukan karena hujan, tapi seperti berembun dari dalam. Salah satu tamu wanita terlihat terdiam. Ia memandangi permukaan air dengan wajah kosong. Lalu, ia berdiri, masuk ke kolam. Bukan dengan gaya ingin berenang, tapi berjalan pelan seperti seseorang dalam mimpi. Lina berteriak, "Kadek, lihat ini." Kadek datang dan langsung menarik headsetnya. "Astaga, lagi." Perempuan bule itu sudah berdiri di tengah kolam. Tapi kali ini, Rina melihat jelas. Ada sosok lain di dalam air, tepat di bawah permukaan. Rambut panjang, baju putih, menari, tapi tidak seperti manusia. Gerakannya lambat, meliuk, lalu memutar kepala 180 derajat di bawah air. Tiba-tiba, kamera mati. Mereka berdua lari ke area kolam. Tapi saat sampai di sana, airnya tenang. Tak ada siapapun. Minuman para tamu masih ada. Sandal dan tas masih tertinggal. Tapi tidak ada tanda-tanda perempuan bule itu. "Dia hilang," bisik Rina. Kadek memegang pundaknya. "Kita harus ke pura kecil di belakang hotel." Rina mengernyit. "Buat apa? Kalau dia sudah mengambil 2 orang, biasanya yang ketiga adalah kamu." Pura kecil itu berada di belakang area taman spa. Posisinya tersembunyi, hanya bisa diakses lewat lorong sempit di samping dapur. Di sana ada bangunan mungil, terbuat dari batu hitam dengan atap jerami. Rina memperhatikan bahwa di sekeliling pura ada batu kerikil putih berbentuk lingkaran, seperti pagar tak kasat mata. Di atas altar, ada patung perempuan dengan selendang merah. Wajahnya cantik, tapi bukan kecantikan manusia, lebih seperti topeng, datar, mengerikan. Kadek mengeluarkan bunga Kamboja dari kantongnya, lalu meletakkan di atas altar. Ia membisikkan doa cepat dalam bahasa Bali. Rina tidak mengerti, tapi merasakan hawa udara di sekeliling mereka berubah. Sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Tiba-tiba, suara seperti sesuatu besar melompat ke kolam. Mereka berdua berbalik arah, menatap ke kejauhan. Dari balik pohon palem, terlihat sosok perempuan berbusana adat Bali. Ia berjalan pelan, membawa kendi, tapi kakinya tidak menyentuh tanah, dan kainnya basah kuyup, meneteskan air ke batu-batu pura. Kadek menarik tangan Rina sambil berbisik, "Lari." Mereka kembali ke dalam hotel. Rina gemetar, lemas, kakinya seperti tak kuat menopang tubuh. Di meja resepsionis, Pak Arsa sudah menunggu. "Ada yang kamu lihat, Rina?" Rina tak menjawab. Matanya hanya tertuju pada kakinya sendiri. Sandal kerjanya basah, dan di punggung tangan kanannya terlihat bekas sidik jari air, seperti ada yang menyentuhnya dengan tangan dingin dari dunia lain. Rina menatap wajah Pak Arsa, ramah, tapi sekarang terasa seperti topeng. Pertanyaan itu bukan basa-basi, lebih seperti ujian. Rina ragu, pikirannya masih berantakan. Apa ia harus bilang yang sebenarnya? Bahwa ia melihat penampakan, bahwa Kadek membawanya ke pura rahasia. Akhirnya ia menjawab pelan, tanpa menatap langsung. "Saya cuma lihat sesuatu di CCTV." Pak Arsa mengangguk. "CCTV kolamnya?" Rina terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi Pak Arsa melanjutkan tanpa menunggu konfirmasi. "Kalau kamu sudah melihatnya, berarti kamu harus lebih hati-hati, karena dia juga sudah melihatmu." Rina menelan ludah. "Kenapa dia pilih saya?" bisiknya. Pak Arsa memiringkan kepala sedikit. "Dia tidak memilih, dia hanya menagih."
Dan kadang, siapapun yang terlalu penasaran jadi bagian dari tagihan itu. Rina merasa seperti tenggelam di dalam kolam gelap. Tubuhnya masih menggigil, tapi ia berusaha menegakkan diri. "Pak Arsa, ini hotel, tempat orang liburan, bukan tempat pengorbanan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pak Arsa menatap lurus ke matanya. Senyum tipis muncul di sudut bibir. "Yang penting, Rina, kamu jangan melawan. Kalau kamu tenang, dia akan membiarkanmu hidup." Malam itu, Rina tidur dengan lampu menyala penuh. Tapi dalam mimpinya, ia melihat kolam renang hotel, kosong dan biru. Dan di dasar kolam, perempuan itu berdiri, menatap ke atas. Tangan kirinya terentang, mulutnya bergerak pelan. "Kamu yang berikutnya." Jam 2 pagi. Rina terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena bau sangit dan suara gending gamelan yang samar, seperti diputar dari radio tua, bergaung dari arah dapur hotel. Bau itu tajam, menyengat seperti dupa terbakar dan daging gosong. Ia tak bisa menjelaskannya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya bangkit dan mengikuti aroma itu. Dia berjalan pelan, menyusuri lorong menuju dapur, area yang seharusnya sudah tutup sejak tengah malam. Lampu dapur redup, tapi pintunya tidak terkunci. Dapur hotel itu luas dan modern, tapi malam ini nuansanya berubah. Semua alat masak besar ditutup kain hitam. Meja stainless steel dilapisi daun pisang dan bunga-bunga Kamboja. Di pojok ruangan terlihat sesajen, nasi kuning, telur rebus, dupa, dan segelas darah ayam yang masih hangat. Rina tertegun, tangannya merinding. Lalu ia mendengar suara langkah. Pak Arsa masuk, tapi ia tidak sendiri. Ada 3 orang berpakaian serba hitam di belakangnya. Salah satunya adalah chef utama hotel, yang biasanya cerewet soal standar kebersihan. Tapi kali ini wajahnya kaku dan mata terpejam, seolah dalam kondisi tidak sadar. Mereka berdiri melingkar di tengah dapur. Pak Arsa membawa kendi tanah liat. Di dalamnya terlihat cairan kental berwarna gelap. Ia mulai membacakan mantra dalam bahasa Bali kuno dengan nada rendah dan bergema. Om Nama Sadhu Bhutakala Ratu Agung, jiwa yang datang, diterima dalam bayangan, air dan api menjadi saksi, Tirta Angga Punika. Rina menahan napas. Salah satu dari mereka menaburkan serpihan rambut manusia ke atas sesajen. Pak Arsa lalu mengangkat kendi dan meneteskan cairan ke atas foto seseorang yang dibakar di atas lilin kecil. Rina mendekat diam-diam, menyipitkan mata. Itu paspor. Paspor milik seorang tamu asing. Namanya Jinat Wales, kamar 213, hilang minggu lalu. Mereka membakar identitas tamu. Mereka mempersembahkan jiwa tamu kepada sesuatu yang lebih besar dari hotel ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka membisikkan sebuah nama. Rina Wulandari. Jantung Rina serasa terhenti. Itu namanya sendiri. Rina berbalik, mencoba kabur. Tapi sebelum sempat melangkah mundur, ia menabrak sesuatu. Seseorang berdiri di belakangnya. Bukan orang. Perempuan berbusana adat Bali, rambut panjang, mata hitam pekat, mulutnya terbuka sedikit, dan dari sela bibirnya mengalir air bening berlendir. Perempuan itu tidak bicara, tapi dalam pikirannya, Rina mendengar suara. "Jangan kabur, kamu milikku selanjutnya." Rina berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong hotel yang kini terasa seperti labirin. Lampu berkedip, dinding seperti bergerak. Tapi saat ia tiba di lobi, semua kembali normal. Musik lounge terdengar pelan. AC dingin. Tidak ada tanda-tanda ritual. Tidak ada Pak Arsa. Tidak ada perempuan itu. Kadek muncul dari ruang belakang, mengucek matanya. Kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Rina menatapnya, masih terengah. "Kadek, mereka pakai paspor tamu buat ritual. Mereka nyebut nama aku." Kadek mendadak serius. Ia mengunci pintu lobi pelan, lalu menarik Rina ke samping. "Berarti kamu sudah di tahap selanjutnya."
Rina menelan ludah. Tahap apa? Kadek menatapnya tajam. Tahap sebelum kamu gak bisa keluar dari sini selamanya. Hari berganti, tapi bagi Rina, malam tak pernah benar-benar usai. Ia tak masuk kerja hari itu, tapi ia juga tak bisa pulang. Setiap kali ia pesan ojek online, aplikasi terus gagal, sinyal hilang. Taksi hotel pun kebetulan sedang semua dipakai. Seolah-olah hotel ini tidak membiarkannya pergi. Kadek diam-diam menunjukkan satu lorong yang tak pernah dimasuki tamu. Ini lorong lama, bangunan awal hotel. Katanya dulu dipakai buat kantor, tapi sekarang jadi tempat penyimpanan arsip. Mereka masuk diam-diam lewat pintu samping. Debu menempel di dinding, bau tanah lembab. Di salah satu ruangan, Rina menemukan lemari besi kecil. Di dalamnya, kertas kontrak dengan tulisan tangan kuno. Foto hitam putih pembangunan hotel, tampak Pak Arsa, tapi lebih muda, dengan pakaian 90-an. Gambar relief gunung dengan simbol aneh. Segitiga terbuka dengan titik merah di tengah. Ini, Pak Arsa, tanya Rina. Kadek mengangguk. Hotel ini dibuka tahun 1999, tapi dia gak pernah tua. Umurnya mestinya udah 70-an. Di dalam tumpukan dokumen tua, Rina menemukan surat kuno yang ditulis dalam bahasa Bali halus. Tapi di baliknya, ada catatan tulisan Latin. Perjanjian ini hanya berlaku selama ia memberi. Jika tidak, gunung akan mengambil. Jiwa harus terus dipersembahkan, atau semua akan lenyap. Rina memberanikan diri menunggu Pak Arsa di area taman belakang hotel. Saat pria itu lewat, Rina berdiri menghadangnya. Apa hotel ini dibangun di atas tanah pesugihan, Pak? Pak Arsa menatap Rina lama, sebelum akhirnya duduk di bangku kayu. Ia menghela napas pelan, senyumnya hilang. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lelah. Awalnya bukan pesugihan, Rina. Awalnya cuma permintaan restu. Restu dari siapa? Dari sang penunggu gunung. Dulu tanah ini tidak boleh dibangun. Tapi investor pertama hotel ini, turis Australia, keras kepala. Jadi kami minta upacara pembersihan. Biasa, standar. Tapi ternyata, tanah ini bukan sekadar tanah angker. Ini tanah persembahan leluhur. Harusnya jadi tempat pemujaan. Dan mereka sudah tidur sebelum dibangunkan oleh alat berat. Pak Arsa melanjutkan ceritanya, suaranya pelan. Setelah hotel dibuka, banyak yang mati aneh. Tamu-tamu, karyawan. Sampai satu malam, saya bertemu dia di dalam kolam. Dia, bisik Rina. Penari itu bukan hantu, tapi perantara, penghubung antara kita dan gunung. Dia bilang, kalau kalian ingin hotel ini hidup, kalian harus memberi jiwa. Bukan sembarang jiwa, tapi yang masuk ke tempat ini dengan senyum, dengan rasa percaya. Rina merinding. Ia sadar, tamu yang jadi korban selalu yang terlihat bahagia, tenang, percaya bahwa mereka sedang liburan. Tapi kenapa dia mengincar saya? Pak Arsa tersenyum miris. Karena kamu berbeda, kamu penasaran, kamu melihat, dan begitu kamu melihat, kamu jadi bagian dari lingkaran. Rina kembali ke kamar, membawa semuanya di kepalanya, dokumen, foto, cerita. Ia tahu sekarang bahwa setiap senyuman staf hotel, setiap handuk wangi, setiap layanan spa adalah bagian dari sistem persembahan. Sebuah hotel mewah yang berdiri di atas gunung lapar. Dan Pak Arsa adalah penjaga neraka dengan seragam manajer malam. Malam itu udara terasa berat. Angin dari arah gunung tak membawa kesejukan, melainkan semacam tekanan tak kasat mata. Langit mendung tapi tak hujan. Di kejauhan, anjing-anjing desa menggonggong panjang, berurutan seperti memberi peringatan pada sesuatu yang tidak terlihat. Rina berdiri di balik kaca besar lobi, memperhatikan kolam yang tampak tenang. Tapi hatinya tidak tenang. Sejak pembicaraan dengan Pak Arsa, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia tak lagi bisa melihat hotel ini sebagai tempat kerja.
Kini semuanya terasa seperti panggung besar, tempat roh dan manusia saling menipu satu sama lain. Di belakangnya, suara langkah tergesa-gesa membuatnya menoleh. Kadek masuk dengan wajah panik, keringat membasahi pelipisnya. Ia memanggil Rina pelan tapi cepat, lalu menariknya menuju lorong samping yang menuju ke ruang serbaguna. Di sana, seorang pria asing tampak duduk menyandar di dinding, tubuhnya gemetar. Itu tamu dari kamar 312. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan tubuhnya memelintir pelan seperti dililit dari dalam. Ia terus menggumam sesuatu, cepat, dengan nada rendah dan penuh tekanan. Yang aneh, gumamannya bukan dalam bahasa Inggris. Kadek mendekat dengan hati-hati, mencoba memanggil. Tapi saat pria itu mendongak, suara yang keluar dari mulutnya bukan miliknya. Bukan hanya bahasa asing, itu bahasa Bali kuno. Rina tak mengerti artinya, tapi setiap kata terdengar seperti getaran, seperti mantra yang keluar dari kerongkongan tanpa kehendak. Ia sempat menangkap satu frasa yang terdengar jelas, diulang berkali-kali. Tanah suci, bukan untukmu. Pria itu memuntahkan cairan hitam ke lantai, lalu pingsan. Suara dari kerongkongannya masih bergema, meski bibirnya tak bergerak lagi. Kadek segera mengambil daun sirih dan minyak wangi dari saku seragamnya, lalu mengoleskan ke dahi si pria, sambil komat kamit membaca doa. Apa maksudnya tadi? Tanya Rina pelan. Kadek menatapnya. Dia dipinjam, hanya sebentar, tapi itu sudah cukup untuk menyampaikan peringatan. Rina menunduk. Tanah ini bukan untuk kita, ya. Kadek menjawab dengan pelan. Tanah ini milik mereka yang sudah lebih dulu tinggal di sini. Kita cuma dikasih pinjam, tapi banyak yang lupa, apalagi orang-orang yang datang cuma untuk bersantai, selfie, tidur di ranjang mahal. Mereka tidak tahu tempat ini dijaga. Rina merasa mual. Ia tiba-tiba sadar, setiap tawa di pinggir kolam, setiap tamu yang menginjak rumput taman belakang dengan sendal basah, semua itu mungkin dianggap pelanggaran oleh entitas yang tidak kelihatan. Dan harga untuk setiap pelanggaran itu bukan teguran, tapi nyawa. Beberapa saat kemudian, Pak Arsa datang. Ia memeriksa tamu yang sudah tak sadarkan diri lalu berkata datar. Pindahkan dia ke kamar lain. Jangan di lantai 3, energinya sudah rusak. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia pergi begitu saja. Rina mencoba mengejar, tapi langkahnya terhenti di lorong. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, datang entah dari mana. Lampu di lorong itu mati satu persatu, seperti dijilat bayangan. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Perempuan itu lagi. Kali ini ia tidak berdiri. Ia menari, tangannya terentang, tubuhnya meliuk pelan, seperti penari legong dalam gerakan lambat. Selendang merahnya berkibar, meskipun tidak ada angin. Dan wajahnya kosong, matanya hitam total, tapi tetap menatap ke arah Rina. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang tidak menyambut, tapi memperingatkan. Rina mundur perlahan, tapi saat ia berpaling, ia mendengar suara langkah kaki basah dari belakangnya. Cepat, terus mendekat. Ia tidak menoleh. Ia hanya berlari secepat yang ia bisa ke arah lift, lalu menutup tombol lantai manapun. Pintu lift tertutup, tapi selama beberapa detik, pintu tidak kunjung naik, seolah-olah sesuatu menahan dari luar. Ketika akhirnya lift bergerak, air mulai menetes dari atas langit-langit lift. Deras, dingin, dan berbau garam. Saat pintu lift terbuka kembali di lantai 2, ia keluar dengan tubuh gemetar. Di lorong sepi itu, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Tapi di lantai dekat kakinya, ada bekas jejak kaki basah menuju kamarnya sendiri. Ketika ia membuka pintu kamar, semuanya tampak normal. Tapi di atas tempat tidur, ada benda yang bukan miliknya. Selendang merah basah, terlipat rapi, seolah-olah dipersembahkan langsung padanya. Rina akhirnya mengerti, perempuan itu bukan hanya penjaga persembahan. Ia adalah utusan, pengantar pesan. Dan pesan malam ini sangat jelas,
Hotel ini bukan untuk semua orang, dan Bali tidak butuh jiwa asing. Rina terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang lengket. Seluruh pakaiannya basah kuyup, meskipun AC di kamarnya mati sejak malam. Udara di dalam kamar terasa padat, seperti ruangan sempit tanpa jendela. Di luar, suara gamelan terdengar samar, bukan dari speaker hotel, tapi dari arah gunung. Ia melihat ke cermin. Di tengkuknya, tampak bayangan samar seperti cap tangan, terbakar ke kulit. Tidak menyakitkan, tapi jelas. 5 jari, ramping, seperti milik seorang perempuan. Pintu kamarnya diketuk 3 kali. Tidak keras, tapi berat. Ia membuka, dan di sana berdiri Kadek. Wajahnya tegang, matanya memerah. Malam ini, purnama. Mereka mau mulai ritual besar. Dan kamu harus ikut, katanya tanpa basa-basi. Rina ingin menolak, tapi tubuhnya sudah seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari kemauan. Kadek memberinya kain putih panjang dan selendang merah. Pakai ini, jangan tanya, jangan lihat ke belakang. Kalau kamu dengar ada yang memanggil namamu nanti, jangan jawab. Mereka berjalan lewat lorong dapur, menembus tembok belakang yang ternyata menyambung ke jalur sempit yang ditutupi tanaman. Tak ada yang tahu tempat ini ada. Jalur itu membawa mereka menuju hutan kecil yang menjadi punggung hotel, dan dari sanalah jalur ke gunung dimulai. Perjalanan naik ke punggung bukit hanya diterangi obor dan gamelan yang kini makin keras. Tapi nadanya aneh, bukan nada upacara biasa. Terlalu cepat, terlalu kacau, seperti musik untuk membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Di tengah hutan terbuka, mereka tiba di altar batu yang besar, dikelilingi api unggun dan patung-patung batu raksasa. Di tengahnya berdiri Pak Arsa dan 4 staf senior lain yang Rina tahu, selalu bekerja malam, jarang bicara. Tapi malam ini, mereka mengenakan pakaian adat penuh. Mata mereka dihitamkan arang, mulut mereka tertutup benang merah. Dan di depan mereka, 3 orang berdiri berlutut dengan mata tertutup kain. Rina mengenali 2 di antaranya, 1 bule, 1 tamu domestik dari Surabaya, tapi yang satu lagi, dirinya sendiri. Ia melihat tubuhnya sendiri duduk di sana, diam, tak bergerak. Seketika ia panik. Kadek, aku di sana, tapi aku di sini. Kadek mencengkeram bahunya. Itu tubuhmu, tapi jiwamu sudah ditarik sebagian. Kalau kamu ikut ritual ini sampai selesai, kamu bisa kembali utuh, tapi kalau kamu salah langkah, kamu akan terjebak di luar tubuh selamanya. Rina menahan napas. Di depan altar, Pak Arsa mulai mengangkat kendi merah, membacakan mantra dalam bahasa Bali kuno. Api di sekeliling altar menari liar. Asap dupa membentuk wajah-wajah samar yang menjerit, memutar di udara. Tiba-tiba, terdengar suara berat, tapi bukan dari siapapun yang hadir. Suaranya datang dari tanah, dari batu, dari udara. Tumbal berikutnya, terlalu sadar, terlalu banyak melihat. Harus disempurnakan, dengan api. Rina berteriak, Kadek menariknya mundur. Tapi dari arah batu altar, muncul sosok tinggi besar, tidak sepenuhnya manusia. Berpakaian seperti Raja Bali kuno, lengkap dengan mahkota emas, bat tubuhnya hitam pekat, dan matanya merah membara. Ia duduk di atas batu besar, menoleh ke arah tubuh Rina yang berlutut. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari sana muncul suara perempuan, suara penari itu. Rina, ikut aku. Rina melangkah maju tanpa sadar. Tapi di detik terakhir, tangan Kadek melemparkan sesuatu ke tanah, serikat tridatu yang dibakar dengan dupa putih. Tanah bergetar, api meledak, sosok hitam itu menghilang dalam jeritan panjang yang menggema ke seluruh hutan. Tubuh Rina yang berlutut roboh. Seketika, ia terbangun, tapi kali ini, dalam tubuhnya sendiri. Ia kembali, nafasnya cepat, tangan dan kakinya gemetar. Pak Arsa berdiri, terengah, lalu menatap Rina tajam. Sekarang kamu tahu semuanya, dan kamu harus memilih. Rina tidak menjawab, tapi ia tahu
Pilihannya kini hanya dua, keluar dari hotel dengan nyawa terancam, atau tetap di dalam dan menjadi bagian dari sistem pesugihan ini. Dan di balik semua pilihan itu, roh gunung masih lapar. Pagi belum datang, tapi Rina tahu dia tak bisa menunggu matahari terbit. Semalaman, ia tak tidur. Ia hanya duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap selendang merah basah yang masih terlipat di meja. Kali ini ia tidak membuangnya. Ia membungkusnya dengan handuk hotel dan memasukkannya ke dalam tas. Sesuatu dalam dirinya berkata, kalau ia harus keluar dari sini, ia harus membawa jejak kutukan itu bersamanya. Kadek tidak muncul, entah disembunyikan, dikorbankan, atau dipaksa diam. Ia coba menelepon, tapi semua sambungan dalam hotel mati. Wifi mati, sinyal hilang. Ia berusaha buka jendela kamarnya, tapi tidak bisa. Kacanya hanya bisa dibuka satu celah kecil, seperti ventilasi, dan di luar hanya terdengar suara ombak, padahal hotel ini tidak dekat pantai. Ia tak peduli lagi. Ia keluar kamar membawa ransel kecil, berjalan cepat menuju lobi. Di sepanjang lorong, beberapa staf menatapnya, bukan dengan curiga, tapi dengan pandangan kosong, seolah mereka semua sudah tahu. Saat tiba di lobi, Pak Arsa sedang berdiri di balik meja resepsionis. Seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Ia menyapa dengan senyum ramah tapi menyindir. Mau check out, Rina? Rina mendekat pelan. Ia tahu percuma berbohong. Mau pulang? Pak Arsa mengangguk. Tentu saja, tapi perlu diingat, tamu yang keluar tanpa restu sering tersesat. Kalau saya tetap pergi, ya hotel ini akan mencari cara agar kamu kembali. Ia menatap Rina sejenak, lalu menurunkan suara. Karena kalau satu tumbal kabur harus ada yang menggantikan. Mata Rina berkedip cepat. Kadek, Pak Arsa tak menjawab. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Rina melompat ke arah pintu lobi. Tapi saat ia mencoba membukanya, pintu kaca itu tak bergerak. Bukan terkunci, tapi seperti ditahan dari luar atau dari dalam. Tangannya mulai gemetar. Ia mundur, berlari menuju tangga darurat. Tapi setiap lantai yang ia lewati, lantai 2, lantai 1, semua berulang. Ia berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ia kembali ke lantai 2 dan melihat nomor kamar 206. Itu kamarnya. Ia tidak turun satu lantai pun. Lorong itu seperti loop. Hotel ini tidak membiarkannya keluar secara fisik, tapi ia punya satu ide terakhir. Lewat kolam. Ia tahu, kolam adalah titik ritual, pusat gerbang antara dua dunia. Dan jika gerbang bisa dibuka untuk memanggil sesuatu, mungkin bisa juga dipaksa terbuka dari sisi sebaliknya. Ia berlari ke area kolam renang, menabrak satu kursi tamu, melewati bar kosong, dan menatap air yang tenang di bawah sinar bulan purnama. Air itu tampak biasa, tapi tidak memantulkan bayangan apapun. Rina berdiri di tepi kolam, lalu membuka handuknya, menunjukkan selendang merah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melemparnya ke dalam air. Selendang itu melayang pelan, jatuh, dan tiba-tiba disambar sesuatu dari dalam. Air meledak, dan dari dasar kolam, perempuan penari itu muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bajunya basah, matanya kosong, tapi wajahnya menjerit, penuh kemarahan. Ia mengulurkan tangan ke arah Rina, tapi tidak bisa melewati batas kolam. Rina mundur, lalu berteriak. Saya bukan bagian dari ini. Saya tidak menyetujui apapun. Saya bukan tumbal. Kembalikan saya ke dunia saya. Penari itu hanya menatap, lalu perlahan menyelam kembali. Air menjadi tenang. Tapi kemudian, dari belakang Rina, Pak Arsa muncul. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Di tangannya ada kendi, dan di dalam kendi itu, nama Rina tertulis dengan darah. Maafkan saya, Rina, tapi tumbal harus lengkap. Ia mulai membaca mantra. Rina tidak berpikir lagi. Ia berlari ke arah Pak Arsa dan menendang kendi itu.
kendi pecah di lantai. Darah di dalamnya langsung menguap jadi asap hitam yang meliuk dan berteriak sebelum hilang. Langit bergemuruh, air kolam berputar seperti pusaran, tanah bergetar. Pak Arsa terlempar ke lantai. Ia berteriak kesakitan, kulitnya melepuh pelan-pelan, seolah tubuhnya ditarik keluar dari dunia ini. Bodoh, ia menjerit. Kamu sudah membuka gerbangnya. Rina tidak menunggu. Ia lari. Kali ini, lorong hotel berubah. Bukan lagi loop, tapi terbuka. Ia melihat sinar dari luar, suara motor, jalanan. Ia berlari, dan akhirnya keluar dari gerbang hotel. Napaknya menjejak aspal panas. Udara kembali normal. Langit berubah. Hotel itu berdiri diam, sunyi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Rina menangis. Tapi dalam dadanya, ia tahu ini belum selesai. Karena saat ia menoleh untuk terakhir kalinya, kolam itu kini memantulkan bayangannya. Tapi dalam bayangan itu, ia bukan sendiri. Penari itu berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. 2 bulan setelah kejadian itu, sebuah lowongan kerja muncul di situs perekrutan pariwisata. Dibutuhkan night receptionist, Hotel X di Ubud. Gaji di atas UMR, termasuk akomodasi, laundry, dan makan. Disediakan pelatihan spiritual untuk menghadapi pengalaman energi lokal. Hanya untuk yang tidak mudah takut dan tahan melihat hal-hal yang tidak biasa. Tidak menerima pelamar dari Bali asli. Hotel itu masih berdiri, masih bersih, masih wangi. Hanya ganti nama. Tamu-tamu bule masih datang, membawa koper besar dan harapan akan surga tropis. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap bunga Kamboja diranjang, setiap spa dengan suara gamelan lembut, dan setiap kolam renang yang tampak tenang, selalu ada mata yang menatap dari dasar air. Rina, ia tinggal di luar Bali sekarang. Kerja serabutan, tak pernah menyentuh hotel, kolam, atau dupa. Tapi setiap malam purnama, ia bermimpi berdiri di pinggir kolam, mengenakan selendang merah, menari, meski kakinya tak menyentuh tanah. Dan di ujung mimpi itu, suara Pak Arsa masih terdengar. Hotel ini tidak mencari korban. Mereka datang sendiri, dengan koper dan keinginan untuk tenang. Kami hanya menerima. Hotel Tirtha Nirwana selalu penuh, karena ada tempat yang tidak pernah kehabisan tamu. Apalagi kalau harga untuk kesempurnaan adalah 1 jiwa naif. Selama hotel itu masih menerima tamu, berarti tumbal-tumbal akan tetap ditenggelamkan. Kamu pernah merinding ketika berenang di hotel di Bali? Atau merasa seperti ada yang memerhatikanmu dari dasar kolam? Hati-hati, mungkin kamu menginap di hotel yang dulunya bernama Tirtha Nirwana.